Hai guys, kembali lagi bersama gua. By the way, apa kabar para pendaki healingers pamer foto? Semoga kalian tidak nitip keril di pundak teman ya. Karena biasanya ketika mau difoto doang, barulah keril yang cuman berisi baju itu mereka pakai. Dah lah, pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas kisah dramatis penaklukan tebing yang dijuluki sebagai tembok iblis berjudul The North Face 2008. Oh ya, buat kalian yang menganggap Eiger adalah sebuah merek sendal talincang, kalian betul banget. Tapi kalian juga harus tahu nih kisah dari mana nama Eiger itu sendiri. Di mana Eiger adalah sebuah nama gunung batu terekstrim yang berada di daratan Eropa dan juga sering disebut sebagai The North Face. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan perjuangan dua tentara muda yang berusaha menaklukkan gunung Eiger untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pendakian mereka pun tidaklah mudah karena mereka masih menggunakan peralatan sederhana dalam pendakian itu. Ya iyalah, kan film ini berlatar di tahun 1936. Daripada kebanyakan gibah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan sebuah berita tentang sayembara yang akan digelar oleh pemerintah Jerman di tahun 1936. Demi memeriahkan Olimpiade, pemerintah menantang siapa saja yang bisa menaklukkan sebuah tebing iblis yang tak pernah ditaklukkan oleh siapapun bernama tebing Eiger. Bahkan siapa saja yang bisa menaklukkan tebing tersebut, pemerintah akan memberikannya gelar pahlawan Olimpiade. Akan tetapi kesadisan tebing itu tidaklah main-main, di mana para tentara yang mencoba mendaki tebing tersebut selalu mati mengenaskan. Dan sampai saat ini mayat mereka belum bisa dievakuasi karena kondisi dan medan yang tak memungkinkan. Di keesokan harinya, seorang wanita bernama Lois sedang melakukan rapat bersama para petinggi Olimpiade guna menentukan dua orang perwakilan Jerman untuk melakukan pendakian. Dan akhirnya si atasan menyebut dua orang nama yang terpilih untuk menjadi perwakilan Jerman. Terlihat Lois pun begitu senang saat mendengar dua nama itu, karena ternyata dua nama yang disebutkan adalah teman dekat Lois yang memang hobi memanjat seperti monyet. Setelah rapat selesai, si atasan memberikan tiket pulang kepada Lois agar ia bisa meliput kegiatan dari kedua sahabatnya itu. Di sisi lain, dua orang prajurit yang bernama Tony dan Andy sedang asyik dihukum membersihkan WC. Ternyata mereka sering mabal dari kesatuan karena hobinya yang doyan naik gunung. Namun mereka seolah terbiasa dengan hukuman seperti itu dan tak terlalu memperdulikan bacotan dari atasannya. Dan benar saja, setelah pulang tanpa ada rasa kapok, mereka kembali mempersiapkan peralatan untuk mendaki. Bisa kita lihat peralatan mendaki di masa itu benar-benar sangat sederhana. Singkat waktu, seperti biasa mereka kembali melakukan hobi yang sangat ekstrim ini. Karena ternyata gunung yang mereka daki merupakan gunung batuan yang curam dan bukan gunung-gunung tempat para uhtea bergaya di IG. Namun di tengah asyiknya nerekel, mereka pun terhenti ketika menemukan jalur yang buntu. Kemudian Andy memutuskan untuk melakukan freestyle. Bagaikan Brookman, Andy berhasil menyeberang ke sisi lain tebing. Tapi tiba-tiba untung saja tali pengaman pada Tony berhasil menyelamatkan hidupnya. Vielleicht nicht ganz ausgereift, aber naja. Akhirnya mereka pun berhasil menuju puncak. Kemudian sambil beristirahat dan makan, tiba-tiba Andy mengajak Tony untuk mengikuti sayembara penaklukan gunung Eiger yang akan digelar pemerintah. Akan tetapi, Tony yang masih ragu tidak begitu menanggapi obrolan itu. Sesampainya di rumah Andy, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Lois. Lass die anschauen, grüß dich.
Und, wie ist Berlin? Laut und teuer. Betapa senangnya Lois karena ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya. Dan untuk merayakan pertemuan itu, Andi langsung mengajak mereka ke sebuah bar milik buyutnya Mang Ojon. Singkat waktu, malam pun tiba. Sesampainya di Ojon's Bar cabang Jerman, Lois pun memberi sebuah kabar jika Tony dan Andi terpilih sebagai perwakilan Jerman untuk menaklukkan dinding North Face. Akan tetapi tawaran itu mendapat penolakan dari Tony karena menurutnya pendakian tebing iblis itu terlalu beresiko, apalagi dengan kabar matinya dua teman mereka di gunung tersebut. Namun beda halnya dengan Andi, ia menganggap bahwa pendakian itu merupakan puncak impiannya, apalagi dengan disaksikan jutaan pasang mata di dunia jika mereka berhasil menaklukkan puncak Eiger. Akan tetapi Tony tetap tidak ingin melakukannya. Ia pun meminta Lois mencari dua pendaki lain untuk menggantikan posisi mereka. Di keesokan harinya, Andi yang ngambek kepada Tony memutuskan untuk mendaki Gunung Eiger sendirian. Mendengar impian temannya itu, Tony yang merupakan bestie tidak ingin jika Andi kenapa-napa, apalagi dengan skill Andi yang masih terbilang noob. Alhasil mereka pun memutuskan untuk melakukannya berdua dan menghadap atasannya untuk meminta cuti. Akan tetapi permintaan mereka langsung ditolak karena atasannya menganggap jika tentara tidak seharusnya kebanyakan healing. Dan karena izin cutinya ditangguhkan, akhirnya mereka pun memilih keluar dari kesatuannya untuk mewujudkan impian mereka menaklukkan puncak Eiger. Dengan alat seadanya, mereka pun membuat pengait tambahan untuk persiapan pendakian. Setelah itu, mereka mulai menyiapkan perbekalan dan merinci biaya untuk perjalanan panjang mereka. Namun karena keterbatasan dana dan gagal mencairkan tunjangan dari kesatuannya, mereka pun memilih untuk ngegoes menuju kaki Gunung Eiger demi meraih mimpi. Singkat cerita, tiga sahabat berbeda nasib itu pun pergi menuju kaki Gunung Eiger. Jungfrauhöhe, 3457 Meter. Dan tentu saja Lois dan atasannya yang menggunakan kereta lebih dulu sampai dan langsung menuju sebuah hotel di kaki Gunung Eiger. Terlihat hotel itu pun sudah dipenuhi banyak pengunjung dari mancanegara yang ingin melihat penaklukan puncak iblis Eiger. Tak lama berselang, Tony dan Andi pun sampai di kaki gunung meskipun dengan otot betis yang bengkak melebihi Kang Beca. Jangankan untuk menyewa hotel, buat ongkos jalan aja mereka nggak punya. Singkat waktu, Tony mengajak Andi untuk mulai menentukan jalur yang akan mereka lewati dan berencana menyimpan peralatan di batuan tebing untuk mempermudah pendakian. 5 Meter. Na und? Ein paar Seillängen noch, dann sind... Dengan hati yang resah, Tony melihat puncak yang mungkin akan mewujudkan impian mereka atau bahkan membunuh hidup mereka. Lalu ketika mereka akan turun, sontak Andi pun marah saat mengetahui tim dari Austria memakai jalur yang mereka lalui. Karena menurut peraturan mendaki tebing batu, mereka harus mencari jalurnya sendiri untuk mengurangi resiko tertimpa batu dari pendaki lain. Namun pendaki dari Austria itu seakan tidak menghiraukan dan malah mangprang kepada mereka. Singkat waktu, ketika Andi tiba di area camping, ia dikejutkan oleh keberadaan Lois yang sedang mewawancarai salah satu tim pendaki. Dan saat Lois melihat Andi ikut dalam pendakian, ia pun seakan tak percaya. Apalagi saat mendengar Tony pun ikut dalam pendakian. Melihat perwakilan tim Jerman di tempat itu, atasan Lois pun senang dan mengajak mereka untuk ikut makan malam bersama sebagai bentuk apresiasi. Di malam harinya, Tony dan Andi pun menghadiri jamuan makan malam itu. Namun tiba-tiba Tony merasa cemburu saat ia melihat Henry sedang begitu dekat dengan Lois. Lantas setelah jamuan makan, Tony yang cemburu buta memilih untuk pergi dan tidak melanjutkan pesta. Di keesokan harinya, hujan deras yang tak kunjung berhenti akhirnya memaksa para pendaki untuk membatalkan rencana pendakian pada hari itu.
Singkat waktu, malam pun poek. Tony yang melihat cuaca cerah di malam itu merasa jika pendakian bisa ia lakukan ketika subuh. Namun sebelum ia melakukan pendakian, Tony pun pergi ke hotel untuk kembali menemui Lois. Seperti tidak akan bertemu lagi, Tony berpamitan kepada Lois dan memberikan buku harian miliknya. Tony pun meminta Lois untuk menyimpan semua kisah hidupnya di buku itu. Setelah sesi pamitan yang cukup mengharukan, Tony pun kembali ke tendanya dan segera membangunkan Andy yang kebluk untuk segera memulai pendakian. Karena mereka berdua akan mencuri start lebih awal, Tony pun menyuruh Andy untuk tidak berisik dan segera OTW. Geht doch gut los, oder? Merasa berhasil mengambil start lebih awal, Tony pun merasa senang karena bisa meninggalkan pesaing-pesaingnya. Akan tetapi, tanpa mereka ketahui, dua pendaki Austria yang bernama Willy dan Eddie kini sedang mengikuti jalur yang mereka buat. Wah, licik banget. Dan tanpa terasa, pendakian mereka sudah sampai di tempat mereka menyimpan peralatan. Was ist? Betapa sialnya mereka saat karung goninya bolong dan menghilangkan sepatu es yang sudah mereka siapkan. Dengan kondisi tersebut, mereka pun tidak bisa melalui padang es yang licin. Lantas Tony pun berinisiatif untuk mengambil jalur melintang untuk menghindari es yang ada di hadapan mereka. Lalu ketika Tony memasang piton, tiba-tiba Stein! Was auf? sudah dibilangin dari awal dan hasilnya batu tajam menghantam tangkurak pendaki Austria sampai ke lengan. Mendengar teriakan itu, Andy pun turun dan membacoti pendaki Austria itu. Di sisi lain, para penghuni hotel dari berbagai negara mulai berkumpul untuk menyaksikan sejarah penaklukan Gunung Iblis Eiger. Begitupun dengan Lois dan bosnya yang ingin melihat dua perwakilan Jerman mencatat sejarah pendakian di gunung tersebut. Kembali ke Tony dan Andy yang bersiap melewati jalur buntu. Melihat tindakan ekstrim yang akan Andy lakukan membuat Willy membacoti tindakan tersebut. Namun mereka tidak tahu jika kedua pendaki ini sudah biasa melakukannya. Dengan keahliannya, Andy berhasil membungkam bacotan pendaki Austria itu dan sekaligus membuat para penonton terkesima dengan apa yang mereka lakukan. Namun setelah jalur berhasil dilalui, tanpa rasa malu, Willy dan Eddie ikut memakai jalur yang Andy buat. Kemudian Tony meminta Andy untuk meninggalkan tali penyeberang guna mempermudah jalan ketika mereka akan turun. Namun, karena pendakian mereka masih panjang, Andy tetap membawa tali tersebut dan mengabaikan saran dari Tony. Singkat cerita, mereka pun mulai melewati jalur es di gunung tersebut. Terlihat mereka sedikit kesulitan setelah kehilangan sepatu es yang mereka bawa. Hingga di malam harinya, mereka sampai di sebuah celah dan segera membuka bivak untuk beristirahat di ketinggian 3100 mdpl. Singkat waktu, di pagi buta, Tony dan Andy mulai terbangun dari esbek karung goni yang mereka miliki. Begitupun dengan pendaki Austria yang berada di bawah Tony. Namun betapa kagetnya Eddie saat ia melihat luka Willy semakin parah. Lantas ia pun mengajak Willy untuk segera turun dan membatalkan rencana pendakiannya. Akan tetapi dengan ambisi butanya yang tak ingin kalah dari pendaki Jerman, Willy yang bebal memaksa untuk tetap menuju ke puncak. Singkat waktu, di tengah cuaca yang buruk, mereka tetap melanjutkan pendakian.
Dan benar saja, Willy sudah terlihat kesakitan dan tak mampu melangkah lebih jauh. Kembali ke Tony dan Andy, di tengah pendakian tiba-tiba mereka menemukan peralatan yang terkubur. Betapa kagetnya mereka saat menemukan mayat sahabatnya yang selama ini belum ditemukan. Dan dengan bantuan Eddie, mereka pun menurunkan mayat tersebut. Kemudian Tony pun heran saat melihat kondisi Willy yang semakin parah dan malah memaksakan mendaki. Namun setelah mendengar penjelasan Eddie, alhasil mereka pun membentuk tim guna meringankan beban Eddie dan melanjutkan pendakian. Hingga pada akhirnya mereka tinggal 600 meter lagi untuk sampai di puncak. Tapi tiba-tiba di tengah kondisi hidup dan mati, mereka pun berusaha menolong Willy yang semakin menjadi beban. Melihat kondisi Willy yang semakin parah, Tony pun memutuskan untuk turun dan mengevakuasi si beban Willy. Akan tetapi, keputusan Tony langsung ditentang oleh Andy yang berambisi menaklukkan puncak gunung itu. "Ton, please deh Ton, tinggal 600 meter lagi. Suruh aja si Eddie dan si Willy untuk menunggu dan turun bareng." Namun setelah perdebatan yang terjadi, akhirnya Andy mengerti bahwa puncak bukanlah segalanya. Ia pun menuruti Tony untuk mengevakuasi si beban Willy agar tidak modar di tempat ini. Di sisi lain, Henry tiba-tiba mendapatkan kabar dari atasannya bahwa misi pendakian sudah dibatalkan. Dikarenakan pendakian itu molor berhari-hari akibat cuaca yang buruk. Dan dengan watadosnya, Henry mengajak Lois untuk pulang ke Berlin dan menyerahkan nasib para pendaki di tangannya masing-masing. Mendengar hal itu, jelas saja Lois sangat khawatir dengan keadaan teman-temannya. Singkat waktu, di keesokan harinya, cuaca masih saja buruk dan mempersulit para pendaki untuk turun sambil mengevakuasi Willy. Oh my god, karena beratnya dosa di tubuh Willy, sarung tangan yang Tony pakai pun ikut terlepas. Kejadian itu pun jelas memperburuk keadaan Tony yang semakin rentan terkena frostbite. Sambil menahan dingin yang semakin edan, Tony terus berusaha menurunkan Willy agar mereka cepat sampai di kaki gunung. Namun naasnya, badai yang semakin hebat akhirnya memaksa mereka untuk kembali berlindung sampai esok hari. Di sisi lain, kesedihan yang mendalam dirasakan para kru penyelenggara acara. Mereka pun khawatir dengan kondisi badai yang tak kunjung mereda akan mengancam nyawa para pendaki. Akan tetapi, Henry justru merasa senang dan menunda kepulangannya. Itu dikarenakan karena ia merasa akan mendapat sebuah berita besar dari tragedi yang akan terjadi. Gobloy sekali. Mendengar ucapan itu jelas membuat Lois semakin kesal pada sikap asu atasannya yang hanya memikirkan keuntungannya dari kejadian ini. Di pagi harinya, Lois yang khawatir pada kedua sahabatnya segera pergi ke stasiun Eiger One yang mengarah langsung pada posisi para pendaki. Di tengah badai, Lois pun terus berusaha memanggil dua sahabatnya itu. Namun petugas yang melihat Lois berteriak di tempat yang salah segera mengajak Lois pergi ke celah lain yang lebih dekat dengan posisi para pendaki. Setibanya di celah tebing, Lois segera berteriak seedian-ediannya. Untung saja kedua sahabatnya berhasil menjawab panggilan dari Lois.
Mendengar suara itu, Lois pun merasa senang karena dua sahabatnya masih bisa bertahan hidup. Begitupun dengan Andy dan Tony yang merasa punya harapan untuk bisa selamat melalui celah rel di gunung ini. Tanpa diduga, satu tangan Eddie mulai mengalami frostbite hingga ia tidak bisa merasakan apapun. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di jalur perlintasan yang pernah mereka lalui. Melihat jurang yang membentang, Andy pun menyesali keputusannya yang malah mencopot tali. Andai saja ia menuruti Tony, mungkin situasinya akan berbeda. Dan untuk menebus kesalahannya, Andy pun kembali berayun untuk bisa sampai ke sisi seberang. Namun kali ini kondisi yang sudah lemah ditambah badai semakin besar membuat perjuangannya sia-sia. Setelah menarik Andy, Tony pun mengusulkan untuk menuruni tebing agar bisa menyeberang dan sampai ke tempat Lois. Akan tetapi, Eddie yang tidak melihat pijakan di tebing itu meragukan keputusan Tony yang beresiko kematian. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mengikuti rencana Tony. Untuk mencari pijakan yang aman, Tony pun turun terlebih dulu. Kembali pada Lois, ia yang semakin khawatir memutuskan untuk mencoba ke celah itu lagi untuk melihat teman-temannya. Namun di tengah jalan ia dicegat oleh Henry yang malah menyuruh Lois memotret kejadian ini. Namun jelas saja, Lois yang muak langsung menolaknya hingga membuat Henry malu dengan sikapnya. Kembali ke Tony, di mana kali ini ia menemukan sebuah pijakan dan segera memasang sebuah pengait. Namun karena pengait miliknya sudah habis, Tony pun meminta pengait tambahan kepada Andy. Tapi tiba-tiba namun naasnya, Andy dan yang lain malah tertimpa longsoran batu dan es yang membuat Eddie mati seketika mencium tebing batu. Kemudian melihat Andy tergantung tak berdaya, Tony pun terus memanggilnya agar ia sadar dan segera memanjat. Dirasa Willy telah mati, dengan sekuat tenaga Andy pun berusaha naik ke arah Tony. Akan tetapi, satu penambat tidak cukup menahan 3 beban sekaligus. Akhirnya, Andy memilih untuk terjun bebas sebelum patok terlepas dan menarik Tony ke dalam jurang. Melihat kematian bestinya, Tony pun histeris seedan-edannya. Di sisi lain, Lois dan penjaga stasiun baru sampai di lubang tebing. Mendengar teriakan dari Tony, kemudian Lois pun segera pulang dan meminta bantuan dari tim penyelamat. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Di tengah badai yang sangat ekstrim, tim SAR pun berusaha menolong Tony. Namun karena cuaca semakin menggila, tim SAR pun memutuskan untuk kembali dan melanjutkan evakuasi di keesokan harinya. Terlihat keputusasaan Tony saat tim SAR tak mampu menyelamatkannya dalam badai tersebut. Dengan kata lain, Tony harus bisa bertahan 1 malam lagi. Lalu, Lois yang tidak tega dengan Tony berusaha bertahan di tempat itu sampai Tony bisa dievakuasi.
Lois pun berusaha menyadarkan Tony agar ia tidak mati kedinginan. Singkat waktu, di keesokan harinya, terlihat cuaca yang begitu cerah mulai menyinari gunung iblis ini. Dan barulah tim SAR yang terlihat gak niat ini berusaha menyelamatkan Tony. Setelah itu, tim SAR pun segera mencari posisi terdekat agar lebih mudah untuk mengevakuasi Tony. Dan untung saja, meskipun tubuh Tony sudah seperti mumi, ia masih bisa bertahan hidup. Akan tetapi, melihat tali milik Tony yang kusut, tim SAR meminta Tony untuk mengurai tali tersebut agar bisa ia gunakan untuk turun dari tebing. Tony yang sudah ripuh parah berusaha menuruti arahan dari tim SAR. Dengan tubuh yang setengah membeku, Tony berusaha mengurai dan memotong tali yang kusut. Sedangkan tim SAR yang kelihatannya nggak niat cuman melakukan hal-hal yang tidak penting sembari menunggu Tony. Dan setelah cukup lama menunggu, betapa senangnya mereka ketika melihat sebuah tali turun dari tebing tersebut. Namun, ketika mereka akan mengurulnya, betapa kagetnya mereka saat menyadari jika tali yang mereka bawa terlalu pendek dan tidak cukup untuk menurunkan Tony. Gobloy sekali. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha menyambung tali tersebut. Setelah persiapan selesai, Tony pun mulai menuruni tebing tersebut. Namun sialnya, karena tali itu disambung, simpul tersebut malah menghambat Tony untuk turun. Tony yang sudah tidak berdaya sekuat tenaga berusaha menekan simpul tersebut agar bisa turun. Akan tetapi, semua itu sia-sia saja. Dan hampir dipastikan Tony tidak mungkin selamat. Melihat Tony tergantung tak berdaya, Lois pun berusaha naik untuk mendekatinya. Betapa syoknya Lois saat melihat wajah Tony sudah rusak akibat frostbite yang sangat parah. Di tengah kesedihannya, Lois terus berusaha untuk menyadarkan Tony dan meminta Tony untuk berusaha meraih tangannya. Nimm das Seil! Nimm's! Komm. Hingga pada akhirnya, takdir berkata lain, nyawa Tony pun tidak terselamatkan dan tergantung tak berdaya. Sementara tim penyelamat yang gak niat hanya bisa orongoh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah kejadian tersebut, kejiwaan Lois pun mulai terguncang karena melihat kematian sang kekasih secara langsung. Kemudian Lois yang termenung tiba-tiba didatangi oleh Henry yang berusaha menghiburnya dan mengajak Lois untuk kembali ke Berlin. Namun jelas saja Lois langsung menolak ajakan dari Henry dan memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian tragis itu, akhirnya dinding North Face dapat ditaklukkan oleh tim pendaki Jerman Austria, di mana tim tersebut menggunakan jalur yang Tony dan Andy buat, hingga akhirnya dinding kematian tersebut bisa ditaklukkan. Dan cerita dari perjuangan Andy bersama Tony, hanya Lois yang mengetahuinya bersama kalian yang menonton film ini. Karena film ini diangkat dari kisah nyata. Bagaimana, sangat mensedihkan sekali bukan? Apalagi kisah ini diangkat dari kisah nyata. Seperti yang kita tahu, pendakian gunung seperti itu memang sangat berbahaya meskipun dilakukan dengan peralatan yang mendukung. Apalagi jika peralatan yang dipakai masih retro dan jauh dari kata standar. Jelas saja karena pendakian yang Tony dan Andy lakukan berkisah di tahun 1936.
di mana pendakian di masa itu masih menggunakan peralatan seadanya. Kekacauan demi kekacauan pun terjadi akibat dari kesalahan mereka sendiri, apalagi dengan ulah para pendaki Austria yang semakin memperburuk keadaan. Sebenarnya pendakian Tony dan Andy bisa berhasil, namun beban dari pendaki Austria membuat mereka mengurungkan pendakian itu. Ternyata kehendak alam tidak bisa diprediksi. Kekuatan alam yang begitu dahsyat tidak bisa dilawan oleh tubuh manusia. Hingga satu persatu dari mereka mati secara mengenaskan ketika mencoba turun sambil mengevakuasi jasad Willy. Dan di akhir cerita, kesalahan dari tim SAR pun ikut andil pada kasus ini. Andai saja mereka tidak salah membawa tali, mungkin saja Tony bisa selamat meskipun harus mengalami cacat di sekujur tubuhnya. Namun beberapa tahun kemudian, para pendaki bisa menaklukkan tebing iblis itu dengan mengikuti jalur yang Tony dan Andy buat sebelumnya.